Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis. Pada video kali ini kita masih tetap fokus dulu pada desain wall decor ya. Kali ini kita akan membuat desain wall decor seperti ini pada desain yang ke-7 ya, dengan konsep yang seperti ini. Ada 3 buah objek, yaitu di tengah adalah lingkaran dengan jam, kemudian di sebelah kanan lafaz Allah dan sebelah kiri lafaz Muhammad. Nanti konsepnya seperti ini teman-teman ya. Baik, langsung aja kita mulai. Sebelum kita mulai teman-teman, saya informasikan bahwa di deskripsi sudah tersedia link untuk download ya. Jadi di situ nanti ada materi vektor, kemudian ada desain yang sudah jadi, dan kemudian ada juga font yang saya pakai. Di sini saya pakai font lumayan banyak karena apa? Karena saya lebih banyak menggunakan inci karakter dengan berbagai macam font ya. Baik, langsung aja kita mulai. Jangan berlama-lama, kita menuju ke aplikasi CorelDRAW. Silahkan teman-teman buka aplikasinya. Di sini saya menggunakan CorelDRAW X7 ya. Langkah pertama kita buat new dokumen. Kemudian kita beri nama latihan. Untuk ukurannya kita buat 30 kali 30 ya, 30 kemudian warnanya CMYK dan resolusinya 300, kemudian klik OK. Langkah kedua kita buka file vektor yang mana ini hanya berisi jarum jam aja ya. Kemudian yang ketiga kita buka file desain yang asli, kita gunakan sebagai contoh ya. Kita buka file desain yang asli, yang mana ini saya save as dalam X3 ya, yang ada di deskripsi itu. Kita buka, tadi kodenya berapa kok lupa ya, tadi ada di wall decor jam Arab bagian ke-7 ya. Ini kita buka desainnya dulu. Langkah pertama, teman-teman akan mendapatkan seperti ini ya, ada page 1, page 2, dan page 3. Nanti kalau mau cetak ini dicetak di A3 stiker ya, kemudian ini di F4, kemudian yang ini juga di folio atau F4. Langkah pertama kita copy dulu bagian jam yang lingkaran yang tengah, kita klik kanan, kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam file latihan ya, kita paste di sini. Lalu kita geser ke samping untuk kita jadikan sebagai contoh ya. Langkah pertama kita buat lingkaran, diameternya 30 kali 30, enter, lalu tekan huruf P di keyboard agar langsung lari ke tengah ya. Berikutnya kita buat pelan-pelan dari samping. Pertama kita beri warna ini, caranya pakai color eyedropper tool, kemudian arahkan ke sini, kemudian warnakan di lingkaran. Mouse-nya kembali ke pick tool, lalu kita buang outline hitamnya ini ya, kita buang outline hitamnya, caranya klik kanan di atas silang. Setelah itu kita buat bagian dalamnya yang warna ini, caranya kita cek dulu berapa kedalamannya, kurang lebih 5 ya, 0,5 atau setengah senti. Kita buat pakai kontur ya, kita buat pakai kontur, keluarkan kontur. Kalau belum ada di sebelah sini, keluarkan di efek kontur ya. Kemudian jaraknya pakai yang inside, yang ini inside kontur. Kemudian kita beri jarak 0,5 cm dan di apply. Itu. Kemudian klik kanan, break, lalu kita pakai color eyedropper tool lagi, pilih warna yang ini, kemudian arahkan ke yang tengah. Seperti itu. Berikutnya kita buat warna yang ini kita menggunakan outline ya. Jadi outline-nya di sini 0,5 mili dengan pengaturan di sebelah tengah ya, middle ya, 0,5 mili. Caranya bagaimana? Caranya ini kita buat lagi ke dalam ya, buat lagi ke dalam dengan jarak kita cek 0,374 ya, jaraknya 0,374. Kita buat kontur lagi di sini, kemudian jaraknya 0,374, lalu klik apply. Setelah itu klik kanan, kemudian break lagi,
Kemudian kita beri warna ini, color stroke tool, keluarkan, kita warna di sini. Lalu ini kita buat outline ya. Outline-nya berapa? Yaitu 0,5. Klik dulu di sini sembarang warna. Kemudian kita buat 0,5 dan ini di tengah-tengah ya. Dan langsung aja di OK. Untuk warna outline-nya kita pakai color stroke tool lagi, arahkan ke sini dan kita warna outline yang biru ini. Nah, seperti itu. Berikutnya kita buat kontur lagi yang dalam ini ya. Ini jaraknya agak jauh, jaraknya sekitar 1,737 ya. Saya copy aja 1,373. Nah, ini kita kontur lagi ke dalam, jaraknya tadi kita paste 1,737 ya. Kemudian kita apply lagi. Nah, seperti itu. Dan kita break lagi, klik kanan, break lagi, lalu kita beri warna yang coklat ini. Color stroke tool yang coklat kita taruh di sini. Kemudian outline-nya kita hilangkan, klik kanan di atas sini. Nah, seperti itu. Berikutnya kita buat lingkaran lagi. Ini agak banyak teman-teman ya, lingkarannya double banyak. Kemudian kita buat yang ini ya. Ini jaraknya berapa? Kita buat kontur lagi ya. Kita lihat cek jaraknya berapa di sini. Jaraknya adalah 0,81 ya. 0,8. Oke, kemudian kita buat di sini. Ini kontur lagi 0,8 lalu di apply. Nah, seperti itu. Klik kanan, break lagi. Kemudian kita beri warna yang coklat ini. Kita beri warna yang agak krim ini. Kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Berikutnya kita buat lagi yang ini. Ini konturnya kita buat lingkaran banyak sekali teman-teman ya. Kita sekarang buat yang ini. Jaraknya berapa? Ini jaraknya lumayan jauh juga ya untuk huruf Arabnya. Kita lihat, kita cek. Ya, seperti ini. Kita cek dia pakai kontur apa dulu, pakai offset ya. Berarti ini kita main dari luar. Kita lihat dari dalam, nanti di offset ya. Ini jaraknya sekitar 3,5 ya, 3,563. Kita copy dulu. Dan dalam ini kita pilih lagi, kemudian kita kontur lagi, kita atur jaraknya 3,563 di apply. Nah, klik kanan, klik lagi. Lalu ini kita buat outline, kita kasih warna dulu sebelumnya ya. Kita kasih warna yang ini. Kita taruh di sini. Kemudian kita beri outline, kita kasih biru dulu biar kelihatan. Outline-nya berapa? Kita cek. Outline-nya adalah 1,5 mengarah ke offset ya, dan behind fill. Kita kembali ke sini. Kemudian kita outline-nya kita atur 1,5 dan kita offset position behind fill, oke. Dan kemudian kita baru beri warna lagi yang ini ya. Color stroke tool kita arahkan di sini. Nah, seperti itu. Berikutnya kita buat kontur lagi untuk yang sini. Jadi ini kita buat double banyak sekali lingkaran di sini ya. Teman-teman jangan sampai bingung. Jaraknya 0,4 atau kita buat 0,5 juga nggak apa-apa ya. Di sini saya samakan aja 0,438. Teman-teman boleh pakai 0,5 silahkan. Ini kita pakai kontur lagi. Jaraknya 0,438, kita apply lagi, lalu klik kanan, break lagi, kita buang outline-nya yang ini. Nah, nggak pakai outline. Berikutnya kita sudah jadi teman-teman ya, untuk bagian backgroundnya sudah siap dipakai. Kemudian tinggal kita warna yang dalam ini, kita pakai color stroke tool dan kita taruh di sini. Nah, ini baru backgroundnya teman-teman ya, baru background dasarnya. Nah, kita grup dulu biar nggak itu ya, biar nggak murat-marit. Nah, seperti itu. Berikutnya kita buat yang susah dulu dari luar ya, kita buat dari luar dulu. Berikutnya kita buat angka-angka ini, angka detiknya. Di sini kita pakai model ada angkanya teman-teman ya. Nah, seperti ini. 65 di sini saya pakai font yang namanya font Lovelin ya. Teman-teman sudah ada sediakan di deskripsi ada font Lovelin, itu gunanya adalah untuk membuat yang ini, angka yang ini ya. Kita klik text tool di sini, taruh di luar, klik angka 60, lalu
kita cari fontnya Loveline, kemudian ukurannya berapa, 50 poin, kita beri 50 poin, enter. Kemudian jaraknya berapa, text propertiesnya dikeluarkan. Kalau nggak ada di sini, cari di text properties ya. Jaraknya berapa, saya buat min 15 ya, kita buat min 15% agar dia lebih dekat antar hurufnya ya, seperti itu antar karakternya. Jika sudah, teman-teman silakan diberi warna dulu ya. Kita beli warna pakai ini, warnanya hitam tetapi tidak full hitam ya, K-nya pakai 90. Kita pakai color extruder tool aja di sini, kemudian kita arahkan di angka 60. Nah, seperti itu. Berikutnya jika sudah, teman-teman tinggal arahkan aja di tengah-tengah sini ya, taruh di atas, kita taruh di sini. Nah, setelah sampai di sini kita taruh di tengah-tengah teman-teman ya. Kita pancing aja pakai ini, pakai kotak kayak gini jaraknya ya. Kemudian kita pilih hurufnya, kemudian pilih yang persegi panjang, tekan E. Nah, kemudian ini kita delete 60, kemudian tekan Shift, pilih background, tekan C. Nah, seperti itu. Ini 60 sudah pas posisinya. Berikutnya teman-teman harus paham tentang rotasi dan derajat yang digunakan ya. Nah, kita sekarang akan membuat angka 5 dan 10 di sebelah kanan ya. Namun sebelum itu kita buat angka yang bawah dulu, yang 30 ya, karena dia posisinya sama. Kita buat angka yang 30, caranya bagaimana? Caranya kita pakai ini teman-teman ya, transformation. Kemudian kita jika nggak ada di sini, teman-teman bisa keluarkan di objek ya, transformation di sini. Pakai rotasi. Lalu kita cari titik tengahnya. Nah, ini kita butuh bantuan garis pertolongan dulu ya. Pilih backgroundnya dulu, kemudian ini guillaume, kemudian ambil garis dari atas, taruh di sini. Kemudian yang atas juga begitu, pilih backgroundnya, ambil garis pertolongan dari samping, pilih di tengah begini. Kemudian yang ini kita ambil titik tengahnya, kita geser ke tengah. Nah, seperti ini, kita taruh di tengah-tengah agar pas. Jadi fungsinya garis pertolongan ini adalah untuk memudahkan kita pada saat menaruh titik tengah rotasi ya. Paskan di tengah-tengah. Sekarang ini mau kita buat di bawah sini ya. Kita buat angka 30. Jadi ini kita buat 30, kita ganti dulu ya. Kita ganti dulu 30. Seperti ini. Kemudian untuk posisinya kita senterkan lagi. Dan biasanya dia ada pergeseran sedikit. Ada pergeseran sedikit kan, seperti itu. Kemudian kita buat derajatnya 180 dan ini kita buat 1, kita apply. Nah, seperti ini. Namun ini karena posisinya dia adalah ke atas, jadi ini titiknya kita kembalikan lagi. Setelah itu kita mirror ya, kita mirror di sini. Nah, ini juga di mirror. Nah, dia posisinya pas di tengah-tengah lagi yang bawah 30 ya. Kemudian kita buat yang angka 15 dan 3 ya. 15 dan 45. Nah, 15 bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali. Di sini kita butuh bantuan teman-teman ya. Kita nggak bisa ya langsung pas pakai rotasi. Jadi kita mau nggak mau harus menggunakan lingkaran untuk membantu biar enak ya. Tekan Shift, pilih background, tekan C, kemudian lingkarannya kita samakan, diameternya sudah sama. Kita ambil titik tengahnya, kita taruh di tengah-tengah, kemudian kita putar ke kiri di sini ya. Kita buat sudut 45, enter, fly ya. Oh sorry, kurang. Kita buat berapa, berarti 30, 60, 90 ya, derajatnya 90. Fly. Kemudian di sini kita buat lagi 180 untuk angka 15-nya. Nah, di situ. Kemudian angka 30 ini tinggal kita geser aja biasa ya. Kita ambil yang dari bawah aja. Yang 30 yang ini. Kita geser ke sini. Kita buat angka 45. C. Ya gitu ya. Kemudian di sini kita buat angka 15.
shift, pilih background C dan P. Kemudian baru kita buang kotaknya, garis pertolongannya. Ini bisa kita biarkan aja ya. Ini sekalian kita taruh di bawah, apa-apa. Gitu. Berikutnya kita buat angka yang di tengah-tengah ini 5, 10 ya. Untuk 5 kita caranya ini sudah nggak dipakai lagi ya. Nanti kita pakai yang besar-besar ini, nanti bisa buat lagi. Ini kita hapus dulu aja biar nggak bingung teman-teman ya. Untuk yang ini, yang 30 kita buat yang angka 5, ini kita ganti dulu menjadi angka 5. Setelah itu tekan shift, pilih background, tekan C. Kemudian cek titik tengahnya, klik lagi, kita titik tengahnya dipaskan lagi ya. Seperti ini. Lalu kita taruh di sini. Berarti berapa derajat? Berarti 300 derajat. Sorry, 330 ya. Seperti ini. Kita apply. Nah, seperti itu ya. 330 dari mana? Karena seperti ini teman-teman ya. Jadi tiap kelipatan angka jam itu adalah 30 derajat. 30 di sini, kemudian 30 di angka 10, 30 lagi di angka 45. Jadi 30, 60, 90, 210, 240, 270 sampai di sini mencapai 360 derajat. Makanya di sini ketemunya adalah 330 derajat ya. Berikutnya kita buat lagi di sini untuk angka 10. Nah, seperti itu. Tekan shift, pilih background, tekan C. Angka 10 kita lihat titik tengahnya, kita paskan lagi. Setelah itu kita buat derajatnya berapa? Berarti dikurangi 30 menjadi 300 derajat, kita apply. Seperti itu ya. Kemudian kita buat yang sebelah sini. Kita buat angka 11. Nah, seperti itu. Tekan shift, pilih background, tekan C. Kemudian angka 11 kita pilih titik tengahnya, kita paskan lagi di tengah. Seperti ini. Kemudian kita taruh di sini. Berarti derajatnya menjadi 30 karena putarannya ke kiri ya. Apply. Kemudian ini kita ganti lagi angka 10. Angka 10, shift, pilih background, tekan C. Kemudian kita ambil titik tengahnya, kita paskan lagi yang tengah. Kemudian kita buat derajatnya menjadi 60, klik apply. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Berikutnya kita buat yang angka 40. 40 ini posisinya ke atas. Jadi kita membuatnya dari angka 30 yang bawah. Ini kita ganti 60 ya. Ini. Oh sorry, 30 benar. Ini kita ganti angkanya menjadi, kita mau buat di sini 40 ya. Kita ganti angka 40. Seperti ini. Tekan C, pilih background, tekan C. Kemudian 40 ini kita cek titik tengahnya. Kita taruh di tengah-tengah ya. Seperti ini. Kemudian kita taruh di sini, berarti untuk angka 40 ini adalah 300 derajat ya. Apply, nah, seperti itu. Kemudian ini di sini kita cek lagi, kita beri angka 35, tekan shift, pilih background, tekan C. Kita cek titik tengahnya lagi yang angka 35 ini. Biasanya tiap berubah angkanya akan tergeser titik tengahnya teman-teman ya. Seperti itu. Setelah itu kita beri angka berapa derajatnya, yaitu 330 derajat, klik apply. Berikutnya yang sebelah sini kita buat lagi menjadi angka 25 seperti ini. Tekan shift, pilih background, tekan C. Kita cek lagi titik tengahnya, kita cek dulu seperti ini. Kemudian jika sudah, kita beri angka 30 derajat seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah angka 20. Kita kembali ke sini, tekan shift, pilih background, tekan C. Kemudian kita cek titik tengahnya lagi, kita cek titik tengahnya. Setelah itu kita buat derajatnya menjadi 60 dan apply. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita grup dulu. Oh sorry, yang atas kita ganti dulu menjadi 12. Oh sorry, menjadi 60 ya, 12 sorry. Tekan shift, pilih background, tekan C. Kemudian yang bawah kita ganti, kembalikan ke 30, shift, background, tekan C. Kita cek lagi 65, 10, 15, 20, 25, 30, 35 sampai 45. Ini kok masih 10. Oh ini berarti 50 teman-teman ya, sorry.
Ini bukan 10 dan 11 tetapi 50 dan 55. Ini kita hapus saja karena kita nggak bisa mencari di tengahnya nanti. Ini kita hapus, ambil dari sini aja, kita ganti 50. Shift background tekan C. Ini kita cek lagi titik tengahnya. Setelah itu kita rubah derajatnya 60, sudah betul, apply. Dan yang terakhir 45, 50, 55 ya. Kita buat 55, shift background C, dan kita cek titik tengahnya. Kita cek dulu. Setelah itu derajatnya kita ganti menjadi 30 dan di apply. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sekarang yang atas baru kita ganti menjadi 60. Shift background C. Nah, seperti itu. Sekarang sudah betul semuanya, baru kita grup ya. Kita grup, kemudian shift yang bawah. Nah, seperti ini. Kita grup, klik kanan kontrol grup, kontrol G atau klik kanan grup ya. Berikutnya kita akan membuat bagian yang dalam lagi, yaitu detiknya ini, bagian detiknya ya. Kita buat persegi panjang kayak gini. Saya buat di sini ya, biar kelihatan contohnya. Kira-kira segini. Lebarnya kira-kira ya 0,1 atau 1 mili ya. Kemudian kita beri warna pakai color stroke tool, black tapi enggak full hitam ya, agak keabu-abuan dikit. Kemudian untuk yang atas nanti kita paskan aja ya. Berikutnya ini kita taruh di sini. Taruh di sini. Shift background tekan C. Setelah itu ini kita naikkan ke atas pakai shift ya. Kalau naikkan pakai shift, ini kita geser aja yang atas di sini kita paskan, kemudian yang bawah ini juga kita paskan. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita ambil titik tengahnya lagi. Klik lagi, kita ambil titiknya. Kita taruh di tengah-tengah lagi seperti ini. Kemudian baru kita rotasi ya. Kita rotasi berapa kali, karena ini adalah detik berarti kita butuh 60, tapi sudah ada satu jadi kita copy 59. Ini kita ganti 59 dan yang atas ini kita ganti menjadi 6. Nah seperti itu ya. Tinggal di apply. Nah seperti itu. Kemudian jangan lupa setelah jadi kita grup dulu detiknya biar nanti nggak campur aduk ya. Kita grup lagi detiknya, grup. Nah, detiknya sudah tergrup. Oke, berikutnya kita tinggal buat yang angka Arabnya ya. Kita tinggal buat yang angka Arabnya. Caranya pakai text tool lagi, keluarkan teks angka 12. Kemudian fontnya di sini saya menggunakan font Quran Madinah, bisa teman-teman dapatkan di deskripsi ya. Quran Madinah, kemudian ukuran hurufnya adalah 200 poin. Kita ketik 200 di sini, lalu propertiesnya kita keluarkan min 90 ya. Kita ketik di sini min 90, enter, dan kita beri warna pakai color stroke tool di sini. Kita warnai coklat kayak gitu. Kemudian baru kita taruh di tengah-tengah sini ya, di tengah-tengah atas ini. Kita taruh di sini. Kita taruh di tengah-tengah. Caranya kita pancingan pakai garis, pakai objek bantu ya. Bisa pakai persegi atau lingkaran. Di sini saya pakai persegi. Shift background C. Nah, seperti itu. Kemudian baru yang ini kita pilih ya. Kemudian tekan shift, pilih kotak tadi, tekan C, tekan E. Nah, seperti itu dia pas di tengah-tengah. Angka 12 sudah jadi. Berikutnya kita akan membuat angka memutar teman-teman ya. Ini hampir sama dengan kita membuat detik tadi, membuat detik yang 60 sampai 55 tadi ya. Jadi yang setengah atas mengarah ke atas, yang setengah bawah mengarah ke bawah, menghadap ke bawah, seperti itu ya. Langkah pertama kita buat pertolongan dulu pakai lingkaran seperti biasa ya. Paling mudah emang lingkaran teman-teman ya. Seperti ini kita beri warna kuning biar kelihatan. Kemudian kita buang outline-nya, tekan shift, pilih background, tekan C. Ini kita naikkan ke atas pakai shift, kita turunkan dulu di bawahnya angka 12. Di kanan order behind, terus di sini pilih shift, pilih angka C dan E. Seperti itu. Setelah itu kita putar, kita ambil titik tengahnya kuning, taruh di sini. Nah, ini
Kemudian kita buat 4 aja, 4 ya, yang untuk angka 9, 3 dan 6 ya. Pertama kita keluarkan rotasinya, kemudian derajatnya kita buat 90, kita buat 1 kopinya dan kita apply. Lalu ini apply lagi, seperti itu bisa ya. Banyak cara. Berikutnya yang angka 12 ini kita copy ke bawah untuk membuat angka 6. Klik 2 kali, Ctrl A, 6. Shift background kuning C dan E. Angka 12 kita geser lagi untuk angka 3. Klik 2 kali, Ctrl A, 3. Shift background kuning C dan E. Kemudian kita geser lagi untuk angka 9. Klik 2 kali, Ctrl A, 9. Shift kuning C dan E. Nah, seperti itu. Kemudian kita tinggal buat angka 11. Angka 11 kita buat dari angka 12 ya. Caranya kita rubah dulu menjadi angka 11 seperti ini. Kemudian kita tekan shift kuning C dan E. Lalu angka 12 ini kita ambil titik tengahnya, kita taruh di tengah-tengah kayak gini. Dan derajatnya kita rubah menjadi 30. Nah, kita kembali lagi ke angka 12 untuk membuat angka 10. Kita rubah dulu menjadi angka 10. Shift kuning C dan E. Lalu kita ambil titik tengahnya, kita paskan lagi. Kemudian derajatnya kita naikkan menjadi 60 dan kita apply. Kemudian berikutnya kita buat yang sebelah kanan dulu yang menjadi angka 1. Shift kuning C dan E. Kemudian kita ambil titik tengahnya, kita paskan. Taruh di sini, kita paskan dulu ya. Ini. Kemudian kita buat derajatnya menjadi 330 dan klik apply. Kemudian kita kembali ke angka atas, angka 12, kita ganti menjadi angka 2. Shift kuning C dan E. Kemudian kita cek titik tengahnya, kita paskan lagi. Kemudian angka derajatnya kita ganti 300, apply. Seperti itu ya. Silakan teman-teman lanjutkan sampai angka-angka yang bawah ya. Untuk angka yang bawah kita gunakan yang bagian angka 6. Ini angka 12 saya kembalikan dulu. Shift kuning C dan E. Ini saya hapus, tidak terpakai, ini saya hapus, ini saya hapus juga. Sekarang kita buat angka yang bawah ya. Angka yang bawah ini kita buat dari angka 6, kita buat angka 8 dulu. Sorry, yang tadi saya kembalikan dulu ya. Jangan dihapus dulu yang bawah. Ini saya buat angka 8, kemudian saya tekan shift kuning C dan E. Angka 8 ini kemudian titik tengahnya saya naikkan di atas, di tengah-tengah sini. Kemudian saya buat derajatnya menjadi 300 ya, betul 300. Kemudian di apply, lalu kita buat angka 7. Shift kuning C dan E, kita cek derajat tengahnya, sudut utarannya ya. Kita cek di sini. Kemudian kita buat menjadi 330, apply. Kemudian kita buat yang angka 5. Shift kuning C dan E. Diambil titik tengahnya, terjadi pergeseran ya. Ini. Kemudian kita buat derajatnya menjadi 30, apply. Dan berikutnya kita buat lagi angka 4. Shift kuning C dan E. Kemudian kita ambil titik tengahnya ya, seperti ini. Kemudian kita buat sudut putarannya adalah 60 dan klik apply. Seperti itu. Lihat patut sak kuningnya ya. Berikutnya yang 4 ini kita kembalikan ke angka 6 ya. Shift kuning C dan E. Dan kita hapus yang angka yang background kuning. Baik teman-teman, sudah jadi untuk yang angkanya, tinggal yang tengah ini sangat mudah sekali ya. Namun sebelumnya kita grup dulu bagian angka Arabnya. Kita grup, Ctrl G, sudah terpecah kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berikutnya kita buat yang angka tengahnya ini, angka Arabnya hiasannya ini. Saya pakai font Islamic color teman-teman ya. Jadi pakai insert karakter, keluarkan di sini. Jika belum ada, cari di teks insert karakter di sini. Kemudian fontnya diganti font Islamic color, sudah ada di deskripsi ya, tinggal diinstal. Berikutnya kita cari lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya.
yang saya pakai, atau teman-teman bisa gunakan yang lainnya silahkan. Di situ saya menggunakan ini, tinggal klik ke dalam aja kayak gini. Nah, kita cek berapa ukurannya yang saya pakai. Ukurannya ini 14,83. Saya paste langsung aja biar nggak lama-lama ya. Enter, tekan huruf P di keyboard. Setelah itu tinggal kita geser ke kanan sedikit, boleh, karena dia agak banyak kesininya ya. Kita geser kanan sedikit, manual pakai shift seperti ini. Baik, setelah itu kita buat drop shadow sedikit. Di sini ada drop shadownya sedikit ya. Kita pakai drop shadow sedikit, namun kita warna putih dulu. Nah, seperti ini. Kita drop shadow keluarkan, langsung dilepas ya, klik kiri langsung dilepas. Kita pakai di sini, kita pakai di sini. Kemudian ini kita ganti warna hitam, dan pengaturannya kita cek 2 dan 70. Ini ganti 70, enter. Ini diganti 2, enter. Nah, seperti itu sudah jadi. Dan langkah terakhir adalah kita ambil vektor berupa jarum jam, klik kanan, copy ya. Setelah itu kembali ke latihan, klik kanan, paste di sini. Nah, kemudian kita paskan di tengahnya, kita cari, dekatkan mouse-nya, nanti biasanya akan terasa ada ini ada tanda senternya ya, terasa. Nah, seperti itu baru dilepaskan. Belum pas sepertinya, kita paskan lagi. Oke. Baik teman-teman, ini sudah jadi. Untuk yang tengah kita hapus dulu yang ini. Nah, yang kanan ini yang baru saja kita buat sudah jadi sama persis dengan desain yang saya berikan ya, yang saya buat. Yang contohnya ini saya hapus dulu. Berikutnya kita buat yang kedua. Tekan di sini new page ya, halaman baru. Lebarnya kita buat 20. Enter. Kita copy dari file desain lagi di sini untuk kita jadikan contoh. Klik kanan, copy, dan kita pergi ke latihan lagi. Kemudian berikutnya ini kita geser ke samping kiri pakai shift, kita contoh dari luar ya. Nah, seperti ini. Langkah pertama kita buat bagian luar dulu ya. Caranya klik 2 kali di sini, kemudian kita pakai color dropper tool, kita warnai di sini. Nah, warnanya bisa teman-teman gunakan di sini juga bisa ya. Kode warnanya bisa dimasukkan di sini, otomatis menyamakan 64, 62, 82, 20. Oke, itu. Ini biar cepat saya pakai warna ini aja ya. Berikutnya ini kita kontur ke dalam teman-teman. Kita kontur dengan jarak berapa, kita cek. Jaraknya adalah, sebentar kita cek yang dalam ini. Ini ada konturnya. Konturnya mengarah ke dalam ya. Jadi ini pas di sini jaraknya sekitar 0,45. Kita copy aja ya. Kita copy, Ctrl J. Kemudian kita buat kontur di sini. Keluarkan kontur, inside, jaraknya 0,45, apply. Klik kanan, klik yang dalam, kita keluarkan color dropper tool. Di sini saya pakai shortcut ya, saya sudah buat shortcut di sini, yaitu Alt Z, saya buat sendiri. Kemudian berikutnya kita buat lagi yang dalam ini. Nah, untuk yang dalam ini teman-teman, ini saya menggunakan jarak, kita cek dulu jaraknya ya. Ini ada outline-nya 0,5, berarti ini saya beri lagi outline 0,5. Seperti ini. Kemudian untuk yang dalam ini kita membuatnya dengan jarak berapa, kita cek. Oh sorry ya, ini 0,5 ini ke dalam teman-teman, inside ke sini, ke dalam arahnya seperti ini. Berikutnya kita buat lagi yang dalam ini, jaraknya kurang lebih sama ya, jaraknya sekitar berapa di situ, 2 mili, 0,2 ya. Kita buat lagi sini, jaraknya 0,2.
apply. Oh ternyata kurang teman-teman ya. Jaraknya berapa, kita cek lagi. Tingginya berapa di sini? Tingginya adalah ini 0,3 ya, 0,3. Kita ganti 0,3, apply. Klik kanan, break lagi, lalu kita warna di sini, kita warna ini. Oke. Kita buat outline. Outline-nya di sini adalah 0,5 ke dalam ya. Kita buat 0,5 ke dalam. Oke. Pilihannya dilepas. Nah, seperti itu. Kemudian kita beri warna ini outline-nya. Seperti itu. Berikutnya kita buat lagi yang dalam ini. Jaraknya berapa? Jaraknya kita cek dulu ya. Kita cek jaraknya adalah sekitar 1,7 ya. Jaraknya 1,7. Ini kita buat lagi kontur dengan jarak 1,7. Klik apply, klik kanan, break lagi. Yang dalam ini kita nggak usah kontur ya, kita buang konturnya. Lalu ini kita warna ini. Kemudian kita buat kontur lagi dengan jarak sekitar berapa, 0,35 ya. Kita buat kontur lagi dengan jarak 0,35, klik apply. Kemudian klik kanan, break lagi, kita beri warna yang terakhir tengah ini, warnanya seperti ini. Nah, untuk background sudah jadi teman-teman, sudah sama persis ya. Kita group, klik kanan group. Oh tadi selesai group ya, klik kanan group atau Ctrl G. Nah, kemudian berikutnya yang layout atas ini, kita yang tengah dulu ya. Yang tengah ini saya pakai insert karakter di Muhammad Rasulullah. Insert karakter dikeluarkan, fontnya diganti Muhammad Rasulullah. Nah ini, kemudian cari yang kaligrafi kayak gini. Kita manfaatkan sebagai frame ya. Nah, seperti ini, kita pakai menjadi frame. Ini. Ukurannya kita langsung aja samakan, yaitu 17, itu untuk lebarnya. Dan tingginya adalah 17,393. Klik P. Nah, kemudian kita beri warna dalamnya. Warna dalamnya adalah warna yang coklat ini. Nah, kemudian kita buat outline-nya. Outline-nya ini mengarahnya ke mana, kita cek tengah-tengah semua ya. 1,75 di tengah-tengah semua. Kita beri warna kuning dulu biar keluar pengaturan outline. Kita cek, kita beri angka 1,75, kemudian pengaturan di tengah semua. Oke, kita ganti warna putih. Nah seperti itu teman-teman ya. Kemudian berikutnya tinggal kita buat lafaz yang tengah ini adalah lafaz Allah. Kita ambil di insert karakter MCS Al-Jaljalah. Fontnya sudah ada, tinggal teman-teman install dulu aja ya. Kita ganti ke Al-Jaljalah. Kita cari lafaz Allah yang modelnya seperti itu, agak ke entah font apa itu namanya, saya kurang begitu hafal. Kita cari yang seperti ini. Nah ini, kemudian kita besarkan, lalu kita putar sedikit, kita putar teman-teman. Nah, kita putar kayak gini agar dia kesannya tidak terlalu miring ya, seperti itu. Atau di atas ini apakah ada yang sudah yang tidak miring, kita cek. Nggak ada teman-teman ya. Jadi kita mengatur manual kayak tadi. Kemudian kita cek berapa fontnya, yaitu bentar, kita munculkan fontnya. Ini kita copy aja langsung biar nggak lama-lama ya fontnya. Tekan P. Nah, setelah itu kita beri warna putih dan kita buat drop shadow sedikit. Kemudian ini kita beri 59 dan 4 atau 60 dan 4. Ini kita ganti 4. Kemudian ini kita buat 60. Nah seperti itu. Jika dirasa kurang lebar nanti bisa teman-teman atur lagi ya. Kita coba lebarkan lagi 10 misalkan. Nah, ini kita ganti 80.
kita biarkan aja 100. Oke, seperti ini tidak apa-apa. Jadi seperti itu teman-teman ya cara saya membuatnya. Untuk yang dalam ini saya buatkan bidang kayak gini, persegi 6, agar ada frame yang tengah ya. Caranya bagaimana? Caranya saya membuat ini polygon tool, tinggal klik aja, diatur untuk sudutnya ya, kita atur menjadi berapa sudut ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 menjadi 8. Nah, seperti ini, pakai shift ya, pakai kontrol biar simetris. Setelah itu kita taruh di tengah, tekan P, kemudian kita putar ya, kita putar, klik lagi, diputar pakai kontrol biar terasa nanti, atau nggak usah kontrol ya karena ini agak tidak simetris ya. Nah seperti ini, kemudian kita cek ukurannya berapa, 7,96 atau 8, klik enter, tekan P, kemudian kita atur pengaturan warnanya, outline-nya ke dalam ya, katanya ke dalam 2 mili ke dalam, kita cek, kita beri outline 2 mili ke dalam seperti ini. Oke. Kita cek lagi karena ada perbedaan. Outline-nya adalah 2 mili bukan 0,2. Ada kesalahan di sini. Ini kita buat 2 mili yang ini. Oke. Setelah itu tinggal kita warna. Yang dalam kita warna ini. Kemudian yang outline kita warna ini. Seperti itu. Baru kemudian kita turunkan ke bawah, kontrol background sekali. Dan ini bisa kita atur lagi teman-teman ya, yang kaligrafinya ini biar enak dilihat. Nah, seperti ini, kita kecilkan lagi sedikit. Nah seperti itu. Nah, shadownya bisa dikecilkan lagi ya, mungkin kita buat 7. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi teman-teman, tinggal yang atas ini. Yang atas ini adalah kita pakai isi karakter di font MCS Basmala, kita ganti ke font MCS Basmala ini. Kita cari lafaz bismillah yang seperti ini. Ini agak berat teman-teman, jadi saran saya teman-teman save as dulu biar nggak hilang semua kalau not responding. Kita simpan di desktop latihan, kita save dulu. Nah, kemudian kita ambil lafaz basmalah yang seperti itu, kita cari dulu yang ini mungkin ya. Klik, masukkan ke dalam, apakah betul, kita cek, oke betul. Kemudian berapa fontnya kita copy aja ya biar cepat. Caranya seperti itu, enter. Oh sorry, tekan shift, pilih background, tekan C, kita naikkan ke atas lagi sedikit, kemudian kita geser menyamping biar agak lebar. Kemudian baru kita warna ya, kita warna di sini. Oke, kemudian yang bawah sama, yang bawah ini pakai lafaz Subhanallahul Azim, fontnya Islamic ya, kita ganti ke font Islamic untuk insert karakternya. Nah, Shadaqallahul Azim, kita cari lafaz Shadaqallahul Azim yang melebar ya, untuk memenuhi bidang sekaligus sebagai hiasan, sebagai ornamen. Yang ini kita masukkan ke dalam. Oke, sudah ketemu. Kita cek fontnya berapa, 286, enter, shift background C, dan ini sudah pas. Tinggal kita beri warna, klik dua kali di sini, kita beri warna coklat kayak gini. Kita besarkan dulu, atau bisa langsung pakai color extruder tool. Di sini kita deteksi warnanya seperti ini, kita arahkan ke sini.
Baik teman-teman, yang ini sudah jadi, yang lama saya delete ya. Ini sudah jadi, kita grup. Kemudian kita buat yang Muhammad, kita duplikat dari lafaz Allah ini, copy layer, oke. Yang tengah ini kita ungroup, yang lafaz Allah kita taruh di samping, kita kasih warna biru biar kelihatan. Kita kembali ke desain utama, kita copy lafaz Muhammad untuk mencari contoh ya. Lafaz Muhammad ini saya buat dari font Muhammad Rasulullah ya. Kita cari font Muhammad Rasulullah, nanti kita pakai yang ini. Saya copy aja, saya taruh di file latihan sini ya. Kemudian saya mencari di font Muhammad Rasulullah sini, kita cari lafaz Muhammad yang seperti itu. Yang ini kita masukkan ke dalam. Oke, sudah ketemu dan kita tinggal dipaskan aja kayak gini. Nah, kita beri warna putih, kita beri drop shadow sedikit. Kita cek berapa, 4 dan 37. Kita atur 60 mungkin. Ini kita coba 5, kita coba 7. Nah, seperti teman-teman ya. Nah, kita 100 aja. Ini sudah jadi yang lafaz Muhammad. Kita grup. Demikian teman-teman tutorial kali ini. Yang pertama adalah lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah untuk yang jamnya nanti dicetak di kertas A3 plus ya. Kemudian yang ini kita cetak di kertas folio lafaz Allahnya, dan yang ini lafaz Muhammad bisa dicetak di kertas folio juga ya. Demikian, tinggal teman-teman simpan file save as atau save ya. Kemudian tinggal teman-teman ekspor ke dalam bentuk JPEG ya. Demikian tutorial kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.